Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam One on One bersama saya Davi Pratama. Saya hari ini bahagia sekali. Saya diterima dengan sangat hangat oleh tokoh nasional yang juga seorang menteri yang kita sudah tidak asing lagi. Saya langsung sapa saja Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Davi. Dan ini spesial sekali karena ini malam-malam ganjil menuju akhir Ramadan yang mudah-mudahan kita semua berdoa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin, amin. Nah, khususnya juga Mas Menteri ini fokus di malam terakhir bulan Ramadan ini kan untuk beribadah. Kemudian Mas Menteri juga terakhir kemarin sudah menjalankan tentu saja tugas dan fungsinya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di berbagai daerah. Nah, saya penasaran, ini kan kegiatan selama bulan Ramadan tidak terhenti. Bagaimana kemudian Mas Menteri bisa begitu bugar, kemudian dari satu daerah ke daerah lain sambil menjalankan ibadah puasa begitu? Seperti apa sih Mas Menteri? Pertama, tentunya ini patut kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang afiat, dan kepadatan giat ini sebetulnya mesti kita sikapi dengan penuh semangat di bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan efektivitas dan intensitas yang fokusnya kepada outcome untuk geliat ekonomi, kebangkitan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan terciptanya 4,4 juta lapangan kerja baru. Dan saya melihat di 2024 ini target kita untuk penciptaan lapangan kerja hanya bisa kita capai kalau kita all out, terutama berkaitan dengan mengunjungi beberapa destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Nah, beberapa provinsi yang kita kunjungi dalam safari Ramadan ini sangat memerlukan sentuhan-sentuhan karena ini adalah provinsi yang akan menerima limpahan mudik ekonomi. Jadi mudik ini 124 juta hampir yang nanti akan berdampak kepada penciptaan perputaran ekonomi sekitar 240 triliun rupiah. Dan ini tentunya akan membawa berkah dari bukan hanya dari perkotaan ke pedesaan, tapi juga sebaliknya dari pedesaan ke perkotaan juga. Harga-harga bahan pokok mudah-mudahan bisa stabil, lapangan kerja bisa tercipta. Oke, berkah Ramadan ya khususnya bagi orang-orang di daerah, kemudian pegiat UMKM gitu ya Mas Menteri. Nah, Mas Menteri, yang menarik adalah dalam sela-sela kegiatan Mas Menteri di daerah juga beberapa kali juga Mas Menteri hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan mungkin oleh partai politik. Nah, sebenarnya saya penasaran, mungkin pemirsa One on One juga penasaran. Ini dalam rangka apa Mas Menteri ketika kerja kemudian sekaligus meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan partai politik ini, seperti apa sebenarnya latar belakang? Ini mungkin teman-teman fokus di partai politik karena memang tahun politik ya, karena kontestasi demokrasi tinggal 300 hari lagi. Tapi undangan ini bukan hanya dari partai politik, dari institusi pendidikan, dari asosiasi, dari komunitas masyarakat, dari desa-desa wisata. Ini undangan untuk bertukar pikiran, memberikan motivasi, pelatihan, membantu kurasi produk-produk UMKM, mulai dari kuliner yang paling cocok untuk buka puasa seperti apa, data-data terakhir mengenai tren fashion muslim yang paling diminati. Nah, tapi karena memang partai politik ini juga sedang mempersiapkan untuk kontestasi demokrasi, ini menjadi sorotan. Saya sampaikan ya, selama kita memang menjalankan tugas dan fungsi, dan kebetulan partai-partai politik ini mitra kami di DPR RI di Komisi 10 yang membidangi pengawasan terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan kementerian. Jadi undangan-undangan ini kami penuhi, tentunya juga berkoordinasi dengan pimpinan-pimpinan partai politiknya, dan saya berharap justru silaturahim kita di tengah bulan suci Ramadan ini akan membawa keberkahan. Oke, di antara partai politik yang memang dikait-kaitkan, kita katakanlah informasi yang beredar dikait-kaitkan dengan nama
Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno ini ada dua. Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, yang terakhir, Partai Keadilan Sejahtera. Saya ingin mengkonfirmasi langsung kepada Mas Menteri. Pertama soal Partai Keadilan Sejahtera yang kemarin baru saja dikatakan bahwa hubungan Mas Menteri dengan Partai Keadilan Sejahtera sebenarnya mesra. Ini mesra sebenarnya bisa didefinisikan seperti apa mesranya, Mas Menteri? Super dekat sih, karena karir saya di politik ini beberapa kali mendapat dukungan dari PKS. Jadi waktu di DKI 2017, PKS beserta seluruh kadernya all out, ikut bahu-membahu, dan alhamdulillah kita mendapatkan amanah di 2017. Di 2019 juga PKS memberikan dukungan yang sangat luar biasa, walaupun kami belum berhasil mendapatkan amanah dan belum berhasil mendapatkan mandat, tapi hubungan ini terus berlangsung sampai sekarang. Dan jubir-jubir dari PKS yang pernah bertugas bersama-sama ini punya hubungan sangat kedekatan, pimpinan juga, dan chemistry ini masih sangat boleh dibilang ada suatu chemistry khusus antara saya dan keluarga dengan teman-teman dari PKS. Jadi saat kami diundang untuk kegiatannya, baik itu kegiatan yang berkaitan dengan safari Ramadan maupun dengan pelatihan santunan anak yatim, berkaitan dengan juga peningkatan UMKM ekonomi kreatif, ada juga desa-desa wisata yang tersentuh dengan program ini. Alhamdulillah ini diterima dengan baik oleh masyarakat karena ini fokusnya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian menjadi begini, Mas Menteri, bahwa informasi itu datang dari internal partai yang bersangkutan, gitu, bahwa ada riak-riak di bawah yang mengatakan bahwa kita sangat senang sekali seandainya Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno bisa bergabung bersama PKS, kemudian juga Partai Persatuan Pembangunan. Sikap Anda menyikapi aspirasi arus bawah ini seperti apa? Ya, bagian dari silaturahim, bagian dari komunikasi politik, bagian daripada ikhtiar untuk kemajuan bangsa kita, bagian daripada memberikan kontribusi dan sumbangsih terbaik bagi NKRI. Sedangkan kelanjutannya tentunya menjadi wewenang dan mandat yang dipegang oleh para pimpinan partai politik. Sebagai seorang yang mengerti etika politik, saya tidak akan mencampuri ranah pimpinan partai politik. Saya fokus di tugas dan fungsi saya, kebetulan di eksekutif, untuk memberikan solusi kepada masyarakat, memberikan gagasan-gagasan yang bisa menjadi pertimbangan untuk membangun Indonesia ke depan. Langkah-langkah ke depan tentunya harus disesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan dari pimpinan partai politik ke depan. Oke, yang menjadi headlines juga di berbagai media ya, termasuk media kami ya begitu ya, bahwa isu kepindahan Mas Menteri juga ke Partai Persatuan Pembangunan. Dan kalau kita tarik mundur kemarin, Mas Menteri juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto pada saat itu. Apa yang disampaikan pada saat itu? Ya, beliau adalah tokoh yang saya sangat hormati, saya kagumi, dan saya teladani. Dan saya berpolitik ini juga beliau yang mengajak. Jadi setiap ada pertimbangan untuk langkah-langkah ke depan setelah mendengarkan masukan dari para ulama, tokoh masyarakat, juga berkoordinasi, sempat saya mendapatkan wejangan dari pimpinan di pemerintahan, itu saya konsultasikan dengan Bapak Prabowo, dan beliau tentunya memberikan tanggapan untuk kebaikan bersama, kebaikan bukan hanya kebaikan saya, tapi
beliau sebagai seorang negarawan memikirkan yang terbaik juga bagi NKRI. Nah ini yang menjadi pegangan bagi saya, dan saya selalu sampaikan teman-teman sabar karena ini bagian daripada kontemplasi, bertafakur kita di malam-malam terakhir ini, fokuskan kepada ibadah. Keputusan politik nanti akan disampaikan pada saat yang tepat, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai hari kemenangan dalam keadaan sehat walafiat, meningkatkan ukhuwah persatuan dan kebangsaan kita untuk melanjutkan pembangunan kita ke depan. Nah, tapi yang saya penasaran, Mas Menteri, latar belakang pertemuan Mas Menteri dengan Bapak Prabowo Subianto, apakah betul secara khusus untuk membicarakan katakanlah isu mengenai perpindahan itu? Dalam hal ini Anda mungkin mengklarifikasi dan lain sebagainya, atau ada latar belakang lain pertemuan tersebut? Pertemuan tersebut kerap kita lakukan. Waktu itu kebetulan ngabuburit ya, nunggu buka puasa, dan saya memberikan update situasi terkini. Memberikan buku juga kalau tidak salah. Memberikan buku sebelumnya di bulan Januari. Tapi kita sudah sepakat untuk bertemu tiap 3 bulan. Dan di pertemuan terakhir di kantor Kementerian Pertahanan, saya menyampaikan situasi terkini dan masukan-masukan dari para ulama, dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, juga ujangan yang saya terima juga dari pimpinan di pemerintahan, dan saya sudah sampaikan kepada Pak Prabowo pertimbangan-pertimbangan langkah ke depan, dan tentunya ini akan terus kita koordinasikan. Tapi sampai saat ini, kalau boleh dikelirkan bahwa Sandi masih anggota Gerindra? Per hari ini masih sebagai kader Gerindra. Oke. Per hari ini masih tanggal 17 April masih sebagai kader Gerindra. Masih sebagai kader Gerindra yang loyal dan tegak lurus dengan Pak Prabowo. Kalau kemudian dari internal partai yang disebut-sebut, yang dikait-kaitkan dengan nama Mas Menteri ini, dari internal P3 menyebutkan bahwa tinggal tunggu waktu saja Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno untuk bergabung dengan P3, kemudian kita semua sepakat, kita semua sudah bertemu dengan berbagai macam elemen masyarakat dan juga berbagai tokoh dari seluruh Indonesia yang mengatakan semuanya sepakat, ini hampir satu keputusan bulat bahwa kita semua setuju bahwa Sandiaga Salahuddin Uno bergabung dengan kami. Tanggapan Mas Menteri? Saya mendapatkan masukan dari para ulama, pimpinan pondok pesantren, para kiai, para habaib selama perjalanan mungkin 6 bulan terakhir ini, dan tentunya patut kita syukuri bahwa terjalin suatu chemistry. Bukan hanya chemistry, tapi ada kesamaan pandangan dalam meningkatkan dan mempererat persatuan kita dalam mengusung pembangunan yang berkelanjutan. Dan saya melihat bahwa para ulama ini betul-betul rela berkorban untuk memajukan Indonesia dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menjadi rahmat bagi semesta alam, dan itu yang menjadi suatu komitmen bersama. Dan saya juga sampaikan terima kasih atas penerimaan yang begitu hangat, dan mudah-mudahan tentunya jika ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa, ada terbuka peluang untuk berjuang bersama. Itu yang selalu menjadi pegangan kita, dan nanti setelah keputusan ini diambil setelah Lebaran, tentunya ini menjadi langkah-langkah yang harus kita yakini untuk kebaikan Indonesia menuju Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesamaan gagasan khususnya terkait dengan konsep keberlanjutan ini yang memang sama-sama dimiliki oleh Mas Menteri dan juga Pak Prabowo Subianto dalam hal ini, dan juga mungkin partai-partai yang lain dengan komunikasi Mas Menteri selama ini. Ya, jadi keberlanjutan pembangunan, rekonsiliasi,
kita melewati 2017 yang penuh polarisasi dan 2019 lagi yang penuh polarisasi, ada semangat untuk menghindari keterbelahan. Tentunya kontestasi demokrasi ini sah-sah saja berbeda pilihan, tapi jangan sampai kita masuk ke dalam suatu situasi yang penuh persaingan yang jor-joran gitu, yang akhirnya winner takes all. Tapi bagaimana caranya kita menghadirkan suatu kebersamaan, persatuan dalam menempuh demokrasi yang sebetulnya modelnya ini sangat unik ya. Demokrasi di Indonesia ini tidak seperti demokrasi di negara lainnya, bahwa kemarin ada konsep bertanding untuk bersanding yang diinovasikan oleh Bapak Presiden dan Pak Prabowo sebagai mitranya, tentunya memainkan peran, dan saya juga selanjutnya ikut juga bergabung di pemerintahan ini untuk menjaga keutuhan bangsa kita, karena kita memang beragam tapi kita ini bersatu dalam keberagaman, jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan hanya kebinekaannya saja, keberagamannya, tapi ketunggal ikaannya juga. United in diversity ini betul-betul kata-kata yang harus kita garis bawahi adalah persatuan. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian, Mas Menteri kemarin beberapa kali mengatakan menyinggung soal keputusan akan diambil nanti setelah Lebaran. Kemudian sekarang saya ingin fokus istikharah, kemudian bertafakur, muhasabah dan lain sebagainya. Keputusan apa sih yang akan diambil, Mas Menteri? Tentang langkah ke depan. Jadi langkah ke depan itu kan memang karena waktunya kontestasi demokrasi ini tinggal 300 hari, sementara kebutuhan rakyat semakin mendesak, akan gagasan ekonomi, bagaimana bukan semata-mata soal politik saja? Bukan hanya soal politik, tapi langkah kita berkontribusi, apa yang kita miliki, dan ikhtiar kita ke depan. Ini kan harus dipertimbangkan secara matang dan direncanakan secara menyeluruh. Jadi ini yang kita harapkan bisa membawa satu gagasan yang betul-betul menjadi pertimbangan nanti oleh masyarakat menjatuhkan pilihan. Ya, saya sangat percaya bahwa nanti pertandingannya itu tentang gagasan, bukan tentang mungkin berkaitan dengan individualitas, tapi juga secara totalitas, ya, tentang kualitas gagasan dari masing-masing calon yang akan diberikan kepercayaan untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Oke, artinya gagasan ini akan dibawa 2024 mendatang. Kalau boleh dikasih bocoran secara garis besar, gagasan yang menjadi fokus Mas Menteri untuk nanti 2024 itu di bidang apa saja? Saya fokus di koridor ekonomi, fokus menjaga momentum kebangkitan dan kepulihan ekonomi kita, mempercepat atau akselerasi dari pembangunan kita, melanjutkan program-program yang sudah baik ditata oleh pemerintahan ini dan pemerintahan sebelumnya, dan melakukan penyesuaian jika ada koreksi yang diperlukan di beberapa lini bidang, termasuk juga bagaimana menjaga biaya hidup masyarakat, harga-harga bahan pokok ini yang selama ini dikeluhkan menjadi top of mind. Walaupun pemerintah memiliki tingkat kepuasan tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir ini, pada akhir-akhir ini, tapi ada juga keluhan masyarakat berkaitan dengan harga-harga bahan pokok, berkaitan dengan lapangan kerja yang belum merata untuk disediakan untuk anak-anak muda kita. UMKM perlu kebijakan yang berpihak, bagaimana penanganan dari pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan juga terakhir kita banyak menghadapi potensi bencana yang ada di sekitar kita, bagaimana penanganannya dan kesiapsiagaan kita ini
adalah poin-poin penting gagasan kita dalam bingkai tentunya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai pasal 33, bahwa ekonomi kita harus memberikan ruang dan peluang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita. Oke, tapi salah satu cara untuk mengimplementasikan gagasan tersebut, meskipun fokusnya adalah ekonomi, adalah bisa salah satu jalannya adalah melalui politik dan juga partai politik. Betul. Nah, bagaimana kemudian Mas Menteri mengkalibrasi antara gagasan tadi, kemudian dengan jalan-jalan politik yang mungkin saat ini sudah ada di depan mata Mas Menteri, seperti apa nantinya? Gagasan ini tentunya akan terus diamplifikasi dan saya memiliki beberapa program baik di kementerian maupun di luar kementerian yang selama ini saya gagas, seperti Bank Infak ini yang malam ini kita akan sosialisasikan. Ini adalah bagaimana pengelolaan infak yang lebih baik, yang lebih memberdayakan masyarakat. Sekarang ini banyak ibu-ibu, emak-emak terjerat pinjol abal-abal. Ini Bank Infak adalah salah satu solusi yang real, yang konkret, yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan terbukti setelah lebih dari 3 tahun berdiri, tingkat jumlah kredit yang bermasalah itu hampir 0, jadi sangat rendah. Dan ini pola-pola pendekatan ekonomi masyarakat, ekonomi berkeadilan, yang merupakan bagian dari ekonomi Islam yang kita dorong ini, memiliki ruang dan tempat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Sedangkan ekonomi yang harus kita dorong tentang hilirisasi, percepatan pembangunan infrastruktur, memperkuat ekspor kita, ini akan terus berjalan. Karena ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja yang akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Gagasan ini nanti akan dinilai oleh para pimpinan partai politik, juga mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Saya yakin keputusan final itu akan yang terbaik untuk NKRI, untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tapi gagasan ini sudah pernah Mas Menteri sampaikan kepada ketua umum partai politik? Hampir setiap kali saya berdiskusi, berkonsultasi, gagasan ini yang saya sampaikan, dan ini yang merupakan juga bagian daripada menjawab aspirasi masyarakat, karena aspirasi masyarakat inilah yang akhirnya harus kita solusikan jika mereka memiliki permasalahan. Oke. Ini pertanyaan sebenarnya mengganggu saya, Mas Menteri. Jadi izinkan jangan sampai ada mengganggu. Izinkan saya bertanya langsung pada Mas Menteri. Mas Menteri, jika dihadap-hadapkan pada posisi bahwa Mas Menteri ini berkontestasi, berhadap-hadapan dengan Bapak Prabowo Subianto, sikap seperti apa yang Mas Menteri akan ambil? Saya tidak pernah berandai-andai, dan saya selalu sampaikan bahwa kita dalam berkontestasi demokrasi ini harus selalu merangkul. Jangan pernah kita memukul, tapi justru merangkul dan mencari persamaan, bukan hanya fokus pada perbedaan. Semua itu cinta membangun bangsa, dan bagi saya pada akhirnya kepentingan NKRI, national interest ini yang harus kita perjuangkan. Kita tidak boleh juga mematok-matok target, karena waktu pengalaman saya dari 2017 awalnya sebagai gubernur, terus akhirnya memutuskan untuk menjadi wakil gubernur. 2019 baru bertugas hampir 1 tahun, diminta untuk mendampingi Pak Prabowo di kontestasi 2019. Pada saat itu siapa yang mengajak Mas Menteri untuk terjun di dunia politik ketika itu? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Dari awal Pak Prabowo lah yang memberikan keyakinan kepada saya bahwa saya di dunia usaha sudah memberikan kontribusi yang baik, tapi lebih baik jika saya ikut berjuang di jalur politik.
di jalur pelayanan publik. Inilah yang membawa saya ke titik ini sekarang. Artinya jika dihadap-hadapkan dengan Pak Prabowo, saya sekali lagi nggak mau berandai-andai. Beliau tokoh yang sangat saya kagumi, negarawan yang mungkin di Indonesia kalau yang paling kita teladani dari segi kepatuhan beliau, bayangkan saja setelah kontestasi 2019 kami berdua harus memutuskan untuk mengambil pilihan menerima ajakan dari Bapak Presiden untuk unity government, pemerintah yang bersatu. Ini adalah keputusan yang kalau misalnya sebagai seorang politisi akan sangat berat untuk diambil. Tapi kalau begitu sudah kepentingannya untuk bangsa dan negara, maka kita tidak ada ruang pribadi, tidak ada ruang mungkin segan atau ewuh pakai ewuh, tapi kita harus berikan dari segi pemikiran bahwa ini yang terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, Mas Menteri, ketika ada isu bahwa Mas Menteri akan pindah dari Partai Gerindra ke partai lain, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat Mas Menteri, khususnya dari internal Partai Gerindra, kemudian sahabat-sahabat secara umum dari lintas partai politik, seperti apa? Sahabat yang sangat dekat biasanya memaklumi dan apapun keputusannya tentu akan mendukung. Tapi tentunya sebagai bagian daripada negara demokrasi, ada yang mendukung, ada yang kurang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ada yang cukup keras di sosial media, gitu ya. Dan itu kita yakini sebagai masukan karena mereka cinta sama Indonesia. Jadi pandangan mereka ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pengambilan keputusan untuk melangkah ke depan. Komunikasinya masih berjalan lancar dengan teman-teman? Semua berjalan lancar. Saya memiliki keyakinan bahwa politik itu harus beretika, dan setiap langkah saya pasti saya akan konsultasikan, saya akan komunikasikan. Karena kita tetap berteman kok. Dimanapun kita berada, kita ada dalam satu rumah Indonesia. Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Jika kita berjuang, rumahnya tetap Indonesia, mungkin kamarnya yang berbeda, tapi rumahnya tetap rumah besar Indonesia yang kembali mengusung Pancasila sebagai dasar negara dan dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Mas Menteri, kemudian kalau seandainya, lagi-lagi seandainya, jika kita lihat perjalanan Mas Menteri di politik, tadi Anda sebutkan bahwa sebenarnya diajak oleh Pak Prabowo untuk terjun di dunia politik. Artinya chemistry dan hubungan Mas Menteri dengan Pak Prabowo ini kan sudah terjalin sejak lama, sudah berjalan dengan baik. Ketika kemarin Mas Menteri bertemu dengan beliau, ada perasaan sungkan atau takut untuk menjelaskan atau mengklarifikasi hal-hal yang mungkin selama ini belum dielaborasi secara komprehensif di sana? Saya memiliki komunikasi yang sangat personal dengan beliau karena kita sebelum aktif di politik juga pernah memberikan masukan secara bisnis dan pandangan-pandangan ekonomi saya, jadi hubungan kami sangat dekat dan apa yang ada di hati saya sudah utarakan dan pertimbangan-pertimbangannya juga sudah disampaikan, dan beliau sebagai seorang negarawan ya memberikan nasihat gitu. Dipikirkan matang-matang, dipikirkan baik-baik, tapi keyakinannya ya untuk yang terbaik bagi NKRI. Beliau mendukung langkah mungkin, yang akan diambil oleh Mas Menteri? Mungkin nanti tepatnya Mas Davi bisa langsung bertanya ke teman-teman Gerindra ya, tapi saya karena sifatnya tertutup, nasihat tersebut ya ini menjadi pegangan saya untuk melakukan.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One. Saya masih ditemani oleh Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mas Menteri, tadi saya utang pertanyaan bahwa ini Ramadan sudah memasuki 10 malam terakhir. Yang Mas Menteri katakan bahwa selayaknya menyikapi bulan Ramadan 10 malam terakhir harus memperbanyak tafakur, kemudian beribadah muhasabah. Nah, bagaimana kemudian Mas Menteri memaknai 10 malam terakhir ini untuk kemudian berpikir sebelum akhirnya Mas Menteri tadi mengambil keputusan? Ya, ikhtiar ini ya 10 hari meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjadi insan yang lalakum tatakun, meningkatkan ketakwaan kita, bertadarus, selain membaca Al-Quran, memaknainya. Dan kebetulan ini ada rekan-rekan dari Bank Infak juga hadir di sini, meningkatkan kesadaran kita terhadap zakat, infak, dan sedekah. Dan kebetulan ini malam ke-27 kita sedang prosesi beriktikaf. Dan insya Allah ikhtiar kita semua mendapatkan Lailatul Qadar ini bisa tercapai di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi sangat tentunya kita harus ikhtiarkan, prioritaskan untuk kita beribadah dan bertafakur, berkontemplasi, dan berdoa kepada Sang Pencipta. Kita dipertemukan lagi dengan Ramadan selanjutnya. Jadi prosesi ini yang selalu saya jalankan 10 malam terakhir, dan kebetulan kita bisa sedikit berdiskusi, tapi tentunya dalam lingkup bahwa kita harus utamakan ibadah kita, dan nanti akan ada saatnya untuk politik dan keputusan yang akan diambil. Tapi sekarang ini adalah saatnya beribadah, menyelesaikan tugas, karena ini sebentar lagi waktunya mudik. Mudik ini betul-betul harus dipersiapkan dengan baik, karena ini peluang emas kita untuk menggerakkan ekonomi kita sampai angka 240 triliun rupiah berbasis Lebaran yang akan menjadi tulang punggung dari kebangkitan ekonomi kita, khususnya ekonomi masyarakat. Termasuk kesibukan Mas Menteri di berbagai daerah kemarin ya? Iya, ini saya habis kunjungan dari Sumatera Barat, Jawa Barat, Aceh, setelah itu ke Jawa Timur. Jadi ini adalah beberapa provinsi yang sangat mengandalkan wisata religi, dan nanti akan dilewati jalur mudik. Jadi mereka harus siap dengan produk-produk wisatanya, produk-produk ekonomi kreatifnya, sehingga begitu pemudik jumlahnya 124 juta ini akan melintasi daerahnya, bisa mendapatkan opsi untuk berwisata dan mendorong pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, ini menarik. Produk-produk unggulan apa saja yang kemarin Mas Menteri sempat temui? Iya, produk-produk kuliner ini sekarang harus kita tingkatkan kemasannya, UMKM-nya harus memiliki inovasi, adaptasi, dan berkolaborasi. Juga produk-produk fashion, karena ini kita seperti yang dipakai Davi ini kan produk fashion kebanggaan anak bangsa. Kita bangga buatan Indonesia. Buatan lokal. Ini buatan lokal, ini juga buatan lokal. Produk-produk terutama Muslim fashion banyak diminati sekarang. Produk-produk kerajinan tangan, craft, ini juga sangat dibutuhkan untuk terus kita tingkatkan kualitasnya. Dan juga yang berkaitan dengan ekonomi digital, aplikasi, permainan, games, televisi, radio, musik, film, animasi, ini semua sekarang kita lagi bantu untuk akselerasi agar ekonomi kreatif kita yang sudah bertumbuh luar biasa beberapa tahun terakhir ini akan terus bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi kita. Oke, sudah sejak kapan menggeliat ekonomi, khususnya di arus mudik dan lebaran ini, Mas Menteri? Ini arus mudik baru dimulai minggu ini, dan kami memantau di destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif kesiapannya, dan harapannya di minggu pertama ini
mungkin 1/3 sampai setengah dari geliat ekonomi ini bisa dirasakan di pedesaan. Namun saat mereka pulang juga kita harapkan geliat ekonominya juga terasa di jalur baik jalur mereka pulang ke kampung halaman maupun saat mereka kembali ke perkotaan. Artinya tidak hanya di daerah tujuan saja, tapi di sepanjang jalur yang dilalui oleh jalur itu kita siapkan produk-produk desa-desa wisata, pariwisata berbasis masjid, ada rest area yang akan mendukung produk-produk ekonomi kreatif lokal. Oke, nah di lapangan yang Mas Menteri temui masih ada kendala atau sudah semuanya all good atau seperti apa? Pasti banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan. Walaupun pantauan kita kesiapan ini sudah cukup final, mumpuni, tapi kita harus tingkatkan kualitas daripada produk-produk ini dan kemampuan mereka dari segi manajerial, kemampuan SDM-nya, pemasarannya, termasuk pembiayaannya juga. Jadi ini yang kita harapkan akan terus kita tingkatkan dan mudah-mudahan harapan kita kesempatan emas. Saya menyebutnya mudikonomi. Mudikonomi. Jadi mudik ini bisa meningkatkan ekonomi. Terutama kalau kita melihat pasca pandemi ini kita harus kembali ciptakan semangat untuk target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024. Oke, mudikonomi ya, kita harapkan bersama ini bisa dirasakan betul-betul dampaknya oleh mereka para pelaku UMKM khususnya di daerah-daerah yang tadi Mas Menteri sebutkan ya, di sepanjang arus mudik juga, kemudian di daerah tujuan para pemudik ini agar ekonomi bergerak ya. Mas Menteri, terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di One on One di sela-sela kesibukan dan juga ibadahnya. Terima kasih banyak Mas Menteri sudah bergabung bersama kami di One on One. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Sukses selalu Mas Menteri, sehat selalu apapun nanti yang akan menjadi ladang perjuangan Mas Menteri, sukses selalu. Terima kasih Mas Menteri. Pemirsa, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.